Halo teman-teman yang budiman, dalam kali ini saya akan barbarin ya. Jadi ceritanya gini ya. Dalam kesempatan ini saya akan membongkar sepengalaman saya sudah berapa tahun ya memang kayak yang apa namanya? Saya timbul tenggelam ya. Kadang saya beriklan, kadang tidak, tetapi belajar itu terus. Belajar itu terus dan saya sering membeli course dari pelatihan-pelatihan Facebook Ads, apa tuh namanya, dari WA marketing, email marketing, pokoknya saya sudah jalani ya. Ya mungkin sekarang sudah nyampe 7 tahunan ya sekarang. Nah, cuman saya naik turun ya untuk iklan. Nah, sekarang saya akan memberikan tips-tips kepada teman-teman alurnya step by step, apalagi teman-teman pemula ingin belajar Facebook Ads ya. Bagaimana setupnya, bagaimana cara kita nanti membuat landing page, bagaimana membuat website. Nah, tapi teman-teman, sebelum itu, teman-teman, syukur alhamdulillah apabila teman-teman sudi sekiranya untuk subscribe dulu ya, teman-teman subscribe dulu ya. Di sini ya, subscribe dulu channelnya di sini supaya tidak ketinggalan ya, supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan banyak apa tuh namanya belajar di Facebook. Jadi ini saya sudah posting juga ada jago WhatsApp ya. Nah ini, jadi ini masih random. Nanti saya akan khusus dulu di Facebook ya, di Facebook Ad. Nah, sekiranya teman-teman ada yang mau ngirim super thank, ada yang ngirim gift gitu ya, unsubscribe atau donasi itu dipersilakan ya buat nambah-nambah biaya internet dan yang lainnya ya. Nah, jadi saya akan memberikan ilmu ini secara cuma-cuma. Yang pertama, teman-teman, yang saya bilang adalah pertama adalah mental dulu. Baik, saya akan coba dulu ya buka di sini di catatan. Jadi kita pakai catatan dulu ya. Pakai catatan dulu, kita kasih blank ya. Ini kita kasih blank juga sama. Yang pertama itu teman-teman itu kan harus mempunyai skill terlebih dahulu sebelum melakukan apa tuh namanya iklan ya. Nah, apa saja sih? Nah, kita akan catat dulu ya di sini ya. Nah, nah, jadi yang pertama adalah apa? Oke, ya sambil catat ya. Men, nah, ini ya, mental. Ya istilahnya sih kalau sering kita disebut adalah apa ya, fundamental ya, fundamental. Kita perbesar apa dulu nih ya. Nah pakai ini ya. Saya save dulu karena belum di save. Buat nanti apa tuh namanya? Kita kasih judul aja FB ADS materi project ya. Ya memang harus apa tuh namanya? Segala bisa ya kalau udah masuk dunia seperti ini harus sudah segala bisa. Jadi saya contohnya ini adalah mental. Yang mental itu adalah di fundamentalnya. Nih ya, fundamental. Fundamentalnya dulu nih. Sebelum masuk ke nomor 2,
Nomor dua, apa sih yang dinamakan fundamental? Jadi gini ya, teman-teman kan ingin iklan ceritanya ya di Facebook Ad, ingin mendapatkan order yang banyak, ingin mengenalkan produk, ingin mengenalkan branding, ingin mengenalkan jasa. Nah, namun ada harapan yang sangat tinggi, semangat yang tinggi. Namun, tak kalah juga banyak yang orang sudah satu kali, dua kali, kok boncos terus? Kan yang itu ya jawabannya. Jadi nanti saya kan nggak akan tutupin-tutupin ya kayak, oh kok settingannya ini salah, kok ini harus direvisi. Kan kita tuh harus belajar dari kasus ya. Kasusnya kok begini gitu kan. Nah, semoga aja teman-teman nggak terjadi kalau sudah melihat saya. Nah, jadi teman-teman pahami dulu ketika belajar Facebook Ad dulu. Ini ya, yaitu adalah mental. Jadi, kalau kita misalkan spending, kita ibarat kata punya debit card ya, debit card. Kita misalkan top up itu 500.000 ya, kemudian seminggu tuh habis. Karena kita ngambil budgetnya 50.000 ya sehari, kemudian habis. Nah, kemudian nggak ada yang closing. Nah, terus siapa yang rugi ya? Ya itu namanya boncos ya kan? Ya sudah, kalau kita mentalnya kuat, ya kita nanti gali lagi, kita revisi apa nih kesalahannya gitu kan. Apakah dengan kontennya yang kurang menarik, apakah dari kata-katanya, apakah landing page-nya, apakah kita teman hanya mengenalkan di direct ke WA saja gitu kan, atau respon CS-nya ketika ada konsumen yang beli atau yang bertanya kurang respon. Nah, ini kan jadi kendala atau menjadi misalkan ketika ngirim apa tuh namanya? Iklan, pas iklan targetnya juga nggak jelas itu kan. Nah, itu kan targetnya kan bisa sampai jalan, bisa pakai nomor-nomor apa tuh namanya ke merek-merek handphone gitu kan, ke casingnya, ke apa tuh namanya ke kota-kotanya, provinsi, nama apa tuh nama-nama gedungnya gitu kan. Itu kan bisa bisa terus ya sampai ke kepribadiannya. Nah, itu kan semua ya. Yang intinya fundamentalnya dulu, mentalnya dulu harus dikuatkan ya. Kalau teman-teman baru spending, apalagi teman-teman kalau misalkan yang mastah-mastah itu, yang punya modalnya gede, spendingnya udah misalkan ada yang 10 juta seminggu ya, ada yang 20 juta seminggu. Apalagi kalau gitu, terus kalau boncos gimana? Ya boncos gitu kan. Ya bangkit lagi, bikin lagi gitu. Terus modalnya dari mana? Udah, kalau misalkan banyak bertanya seperti itu, ini nggak bisa jalan ya. Intinya teman-teman kalau ingin berhasil, ya jalani aja gitu ya. Kalau teman-teman mikirin rugi, ya mendingan gak usah deh ya. Ya, mending mending ambil aja yang organik-organik ya. Iklan ke grup-grup kayak gitu ya, share-share. Itu mengurangi resiko dari apa tuh namanya? Kerugian, tingkat kerugiannya. Lebih baik teman-teman kirim aja ya, share-share di grup kayak gitu, share-share di WA kayak gitu. Nah, di grup Facebook kan banyak ya, eee, di IG dan segala macam. Ya cuman kan kalau namanya organik kan pelan, harus pelan. Kontennya juga harus bener-bener bagus. Nah itu ya, satu adalah fundamental. Teman-teman harus kuatkan dulu bahwa teman-teman ingin bisa dan maju terus ya. Nah, kedua adalah fundamental, yang kedua adalah kemauan ya, kemauan, kemauan, kemauannya harus ada nih, terus konsisten. Kemauannya itu harus tingkatkan dulu dalam diri itu, kemauannya ya, bahwa teman-teman mau sesudah tahu nih kalau misalkan boncos ya gak baik lagi. Nah, terus ya naikkan kemauannya, terus konsisten untuk belajar. Belajar dan praktek. Nah, itu ya. Nah, jadi teman-teman silakan mencari ilmu tuh di mana aja ya. Bukan hanya dari saya, mungkin saya hanya sebiji pasir atau
apa ya, seserbuk pasir misalkan ya. Nah, silakan cari yang dagingnya, ya. Terus selanjutnya apa saja yang harus kita perlukan? Yang pertama adalah Facebook-nya dulu ya, akunnya. Akun ini, akun ya, akun. Akun FB-nya ini, akun Facebook minimal 2 tahun. Nah, Facebook itu lebih suka ketika akunnya itu sudah berjalan lama, sering posting, ada aktivitas di dalamnya gitu ya. Nah, jadi untuk akun baru ya itu sulit gitu ya. Jadi harus berjalan dulu ya. Kalau misalkan dalam 1 tahun atau baru 7 bulan sudah bisa ya syukur. Tapi ya idealnya itu minimal 2 tahun gitu ya. Eh, jadi aktivitasnya itu ada dulu ya. Sering komentar, sering posting gitu ya, berinteraksi. Nah, ini dulu ya segini. Nah, setelah akun. Kenapa? Kadang-kadang ada apa tuh yang dijual ya akun atau ada seseorang misalkan yang mau bikin akun banyak terus dijual-jualin gitu ya, akunnya udah lama. Ya tujuannya bisa dijual ya, ada yang dijual. Tapi yang ngerinya takutnya udah kita beli yang udah 2 tahun ternyata kena hack lagi gitu kan, kena hack. Nah, itu yang sangat riskan. Mendingan teman-teman ngebuat akun dulu, akun Facebooknya yang ya cukup misalkan mau 5 mau 10 ya buat cadangan ya, buat cadangan. Nah, itu nanti kan kalau misalkan ini mati ya, kena ame atau kena ban gitu kan, ada masih gantinya lagi. Nah, kan masalahnya kan gitu ya. Nah, ada juga kan kayak gini, kita nih udah lagi laris-larisnya, tiba-tiba si akunnya itu entah kenapa ke-ban gitu kan. Tahu-tahu mati. Ya udah, nggak bisa gitu kan, nggak bisa dilakukan lagi gitu kan. Harus buat akun baru lagi, buat fanspage lagi gitu kan. Atau sekarang kan memang bisa mau misalkan dari FB Pro langsung diposting, nanti kan ada perbedaan. Ketika teman-teman harus masuk dulu ke Ads Manager atau secara langsung, ya memang itu ada perbedaan-perbedaan ya. Dari segi settingannya kurang banyak, terus bisa skill up ya, atau dengan bahasa-bahasa nanti yang saya akan bahas lagi lebih dalam. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini nih akunnya ya udah punya. Kemudian nih teman-teman ini mau di directnya itu kemana gitu ya. Sudah punya nih, misalkan mau ke WA. Ke WA juga bisa. Ke WhatsApp ya. Atau landing page. Nah, jadi tentukan dulu nomor WhatsApp-nya. Harus ada ya. Nomor WhatsApp-nya. Apakah ditangkap dengan WA marketing? Misalkan kayak one sender gitu ya, dibuat dulu formulirnya atau hanya langsung saja dibuat tombolnya saja atau dibuat ke landing page. Kalau misalkan memakai landing page berarti yang dibutuhkan adalah apa? Yaitu adalah domain dulu ya. Nih, domain. Kan teman-teman ingin brandnya ya. Domain. Domain dulu. Domain. Terus apa lagi? Eee, kalau misalkan pasti ya, ngambilnya kan di WordPress ya rata-rata. Berarti harus punya hosting. Nah ini harus punya hosting dulu, gitu. Apakah ada jalan alternatifnya? Kalau misalkan, "Pak, saya pengennya langsung," ada. Satu, misalkan kayak seperti ada orderan online, seperti ada Berdu gitu ya, ini jalan alternatif ya.
Ini jalan alternatif. Alternatif. Nah, bisa ke Berdu. Kemudian bisa juga ke Mayar. Mayar ya. Mayar. Terus ke orderan online. Orderan online. Online. Oh, ininya kurang ya. Harusnya gini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan saya pengennya apa tuh namanya, pengennya langsung gitu ya, nggak mau desain landing page dulu gitu ya, bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan orderan online, bisa pakai Manyar, bisa pakai Berdu. Tapi kalau misalkan di Berdu, teman-teman kalau misalkan mau dipakainya pakai hosting sendiri itu biasanya bisa ya. Itu. Kalau Manyar juga nanti bisa. Jadi mereka itu sudah punya gitu. Namun untuk hal-hal pembayaran dan apa tuh berlangganannya silakan teman-teman cari info tersendiri ya. Nah, untuk kan ya memang ini tuh nggak gratis ya. Ada yang sistem profit sharing, ada yang sistem bayar bulanan atau saya soalnya belum pernah menggunakan ini tapi saya lihat teman-teman atau advertiser atau orang-orang yang suka ngiklan rata-rata ada juga yang pakai ini gitu ya, pakai ini. Nah, tapi kalau saya sih lebih suka adalah memakai domain dan hosting sendiri gitu ya, karena si data itu kalau ketangkap itu langsung masuk ke website kita. Satu contohnya gini ya, saya itu kan punya website, websitenya itu ini ya, ada Yeskas My ID, terus ada satu ini ya. Nah, nah ini ya. Nah, jadi kalau orang order tuh, ini kan pakai WordPress ya, ini WordPress. Nah, ini WordPress nih ya. Kalau masuk ke sini ya, beli, ini ketangkep datanya. Kita tuh punya data gitu ya. Nah, misalkan satu contohnya beli kursus online fundamental akupuntur gitu ya. Nah, jadi bisa gitu ya, ketangkep datanya gitu. Dan di sini sudah ada pixelnya gitu kan, karena saya sudah pakai membership yang cukup banyak ya. Nah, kalau ini kan kayak memperkenalkan profil dan pelatihan. Kayak ini tuh kan website dari LKP ya, lembaga kursus yang punya kita juga ya. Nah, jadi ini nama saya ya, foto saya juga ya. Nah, seperti ini misalkan kayak bongkar rahasia kreatif lewat Canva. Gitu ya. Kalau diklik ya nanti ada nih ininya ya. Tinggal daftar kayak gini. Jadi teman-teman punya harus ini dulu ya apa tuh branding. Nah, nanti ini tuh website ini diintegrasikan dengan Facebook, dengan Facebooknya gitu. Jadi dengan Facebook teman-teman bisa melakukan kenapa kalau misalkan kita kan nih punya ini ya, punya punya apa tuh namanya? Punya Facebook ceritanya kan kita punya Facebook, punya landing page. Nah, itu tuh harus diintegrasikan terlebih dahulu supaya bisa nyambung gitu ya, supaya ke tracking. Jadi kalau diklik tombolnya langsung nyambung ke landing page. Kalau nggak gitu, Facebook tuh nggak mau karena si apa tuh namanya eh si website kita itu diverifikasi dulu, di preview dulu, apakah produknya janggal atau tidak, gitu ya. Apa sih isinya yang diiklankan, melanggar atau tidak. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, terus apalagi kalau sudah
kita punya seperti ini, gitu ya. Tentu ini masih banyak. Karena supaya tidak terlalu panjang videonya, saya akan next dibuat lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di kesempatan lain, dukung selalu, di-share, di-subscribe untuk kita ketemu belajar terus mengenai di pelatihan FB Ads, WA marketing dan akan banyak lagi ya. Nah, sampai jumpa di kesempatan lain waktu.